Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Sejarah akan menjelaskan tentang reformasi di Indonesia. Yuk simak videonya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Saskia Damayanti dan rekan-rekan saya yang bernama Ismi Septiani, Fauzan, Siti Naila, Raffi Aufa, dan Rio Gunawan. Nah, yang pertama ada pengertian reformasi. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan. Dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun perorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan tanpa terkecuali di bidang agama. Berdasarkan pola dinamika-dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini sehingga membutuhkan perbaikan dan pelurusan tujuan melalui visi dan misi yang jelas. Lalu ada penyebab. Berikut beberapa penyebab timbulnya reformasi. 1. Memburuknya penghidupan ekonomi seluruh warga negara akibat krisis multidimensi yang berlangsung lama dan berkepanjangan. Kedua, dalam bidang ketatanegaraan termasuk perundang-undangan dan hukum, terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan. Penyelenggaraan negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan yang sangat merugikan dan kehidupan rakyat keseluruhan. Perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan di segala bidang kehidupan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagian besar penduduk. Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila. 4 agenda reformasi 1998. Pertama, adili Soeharto dan pengikutnya. Selama Soeharto memimpin, kondisi perekonomian di Indonesia karut-marut, terutama setelah mengalami krisis moneter tahun 1998. Akibatnya, para mahasiswa melakukan gerakan untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya. 2. Hapus duin fungsi ABRI. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau bisa disebut Kostrad. Setelah ia memimpin Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau bisa disebut ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keamanan dan sosial politik. Yang ketiga, Amandemen UUD 1945. Isi agenda reformasi yang selanjutnya adalah melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945. Sewaktu Soeharto berkuasa, tidak ada hukum yang diterapkan untuk membatasi jabatan atas presiden atau menteri. Oleh sebab itu, Soeharto bisa dibilang dapat memimpin selama yang ia mau. Lalu yang keempat ada otonomi daerah seluas-luasnya. Agenda reformasi di bidang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah adalah otonomi daerah diperluas. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru, Soeharto hanya melakukan pengembangan di suatu titik saja, yaitu di Pulau Jawa. Maka dari itu, pada era reformasi diharapkan dapat membuka jalan bagi otonomi daerah. Kronologi reformasi. Kronologi peristiwa reformasi hingga lengsernya Soeharto terjadi pada Mei 1998. Puncak perjuangan reformasi terjadi pada 10 Mei hingga 21 Mei 1998. Beberapa hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Orde Baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun menorehkan deretan catatan kelam tentang ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam mewujudkan negara yang adil dan demokratis. Momentum reformasi terwujud dengan berbagai akumulasi pemantik yang menjadi mendorong. Salah satu di antaranya adalah terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Pada awalnya, gerakan massa reformis terjadi di kampus-kampus dengan mahasiswa sebagai motor penggeraknya. Selanjutnya, karena didorong oleh kondisi dan keinginan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur,
Masyarakat Indonesia dari semua kalangan bergabung dalam demonstrasi. Gerakan yang pada mulanya adalah demonstrasi mahasiswa berubah menjadi gerakan rakyat. Puncaknya pada Mei 1998, masyarakat Indonesia melakukan gerakan demonstrasi untuk menuntut reformasi total. Itulah penjelasan dari kami tentang reformasi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.